Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan channel YouTube Didi Wahyudi Official. Lama sekali ya saya tidak upload video karena ada kesibukan ya guys. Ya mohon maaf ya untuk membuat video baru bisa saat ini ya uploadnya. Oke guys, spesial kali ini ya kita akan menguak seputar mitos dan misteri jembatan kereta api Nguri ya, tepatnya itu di sebelah timur dari pusat kota Tulungagung ya, tepatnya di Desa Rejotangan ya. Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ya. Jembatan Nguri ini adalah menurut sejarah ya guys, ini adalah termasuk peninggalan dari zaman penjajahan Belanda ya. Menurut cerita dari warga dan sepuh sekitar ya. Sebenarnya rumah saya juga dekat daerah situ guys ya. Jadi bisa berbagi banyak ataupun sedikit cerita ya tentang sebuah misteri ataupun mitos-mitos yang sering beredar dan juga kejadian ya yang sering terjadi kecelakaan di seputaran jembatan Nguri ya. Menurut cerita jembatan Nguri ya guys, itu dulunya ya, ini saya cuma memetik dari berbagai banyak sumber ya, antara satu sumber dengan sumber yang lain ya hampir mirip-mirip cuma agak beda ya. Yang pertama saya memetik ada dari salah satu channel YouTube juga, dia memberikan penjelasan bahwa sejarah dari jembatan Nguri dulu ya, itu pas pertama pembangunannya, yaitu awalnya dulu itu pernah apa ya, seperti diberikan tumbal ya, ataupun basa Jawa ini lebon ya cah ya, di tiang tengah ya, di tiang tengah pondasi itu menurut cerita ya. Terus untuk selanjutnya setelah diberi tumbal seperti itu terus dipasangi rel ya, akhirnya seperti terjadi kecelakaan ya, karena ternyata si anak tersebut masih hidup ya. Setelah itu dibongkar, singkat cerita diperbaiki lagi ya, dibuat cor lagi. Terus akhirnya yang kedua ini menurut sumber yang sama yaitu apa ya, seperti sekumpulan apa ya, kayak kalau bahasa Jawanya itu musik-musik gamelan ya. Kan pada saat pembuatan jembatan yang kedua itu ya, pembangunan kedua itu seperti acara apa ya, untuk menghibur ya mungkin ya, itu ada gamelannya juga, ada teledek atau sindennya ya. Itu menurut cerita katanya setelah acara selesai terus secara tidak langsung sinden beserta gamelannya itu langsung dimasukkan ke tiang yang tengah itu ya guys ya. Ya seperti itu ceritanya, akhirnya dicor dan sampai sekarang itu masih menjadi misteri ya. Sering ya, saya memang pernah mengalami, sering mendengar suara-suara seperti uyon-uyon ya, orang gamelan juga, menyanyi-menyanyi itu sering sekali dulu ya. Rumah saya kan dekatnya situ. Itu kalau nggak salah setiap malam Jumat Legi ya.
Itu sering sekali saya mendengar cerita seperti itu. Terus di samping itu guys ya, untuk masalah yang lainnya ya, sering terjadi kecelakaan juga. Itu bukan bukan karena apa ya, mungkin juga kurang kehati-hatian dari korbannya itu ya, karena banyak sekali ya anak-anak muda ya kalau sore itu nyangkruk-nyangkruk di tepian jembatan tuh ya, kadang juga di atas sambil melihat pemandangan ya. Pernah itu terjadi ya, katanya itu lagi bermain ya, itu kalau nggak salah sepasang kekasih ya, kalau nggak salah masih sekolah SMP, siswa dari Blitar kalau nggak salah ya. Itu kan jembatan itu kan menghubungkan antara Blitar dan Tulungagung ya. Kalau yang selatan itu wilayah Raja Tangan, kalau yang utara itu wilayah Silokajang ya. Singkat cerita, itu dia bermain di atas jembatan ya guys. Akhirnya tidak tahu ada kereta api lewat, akhirnya dia berusaha menghindar, akhirnya terpeleset, dan akhirnya keduanya itu jatuh dan langsung meninggal. Terus setelah beberapa bulan terjadi lagi guys ya, itu juga ada lagi korban terserempet jatuh, sama juga bermain di situ, akhirnya meninggal juga. Terus setelah berapa bulan itu ada juga ya anak SMP yang katanya ya itu pas lewat situ mendengar bisikan, katanya suruh naik ke atas jembatan kalau nggak salah situ yang menurut informasi. Akhirnya lain hari dia datang ke jembatan situ, akhirnya dia melompat dan akhirnya apa ya, hilang ya, ditemukan dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa. Terus yang bagian selatan ya guys, selatan dari jembatan ini ya, yang dekat jalan raya itu juga pernah terjadi kecelakaan ya. Itu seorang perempuan terlindas kereta ya, itu dalam keadaan hamil juga. Itu katanya ada permasalahan keluarga. Terus setelah itu ya beberapa tahun kemudian pernah ya, saya juga melihat sendiri itu, kalau nggak salah orang mana ya, orang Blitar atau mana ya, KTP-nya saya juga kurang jelas ya. Itu saya lihat sendiri korbannya meninggal di tempat dengan keadaan kepalanya pecah ya guys ya. Oke guys ya, itu termasuk sedikit cerita ya guys ya. Yang penting pesan saya ya, kalau ingin sekedar untuk melihat tempat ini silakan ya, tapi usahakan berhati-hati ya, jangan sampai ngelamun atau bermain-main ya. Kalau setakat untuk mengambil foto ataupun mengambil video dengan jarak yang aman, terus minta izin sama penjaga kereta api ya, itu insya Allah bisa aman ya. Oke guys, itu ya cerita sedikit, semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih telah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.